Salam damai sejahtera Bapak, Ibu, serta saudara-saudari semua. Untuk mengawali renungan tentang firman Tuhan ini, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa di surga yang melebihi segala akal, hati dan pikiran kami umat manusia, berfirmanlah kepada kami sebab kami bersedia untuk mendengar, dan oleh pertolongan Roh Kudus mampukan kami agar boleh melaksanakan firman-Mu itu di dalam hidup kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami mohon kepadamu. Amin. Sebagai nas renungan firman Tuhan pada hari ini diambil dari Yohanes 14 ayat 15 sampai dengan ayat 17 yang berbunyi, "Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti perintah-perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Namun, kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan tinggal di dalam kamu." Sebagai tema yang diangkat dari nas renungan kita ini adalah bukti kasih kepada Tuhan adalah melakukan perintahnya. Nas renungan tentang firman Tuhan pada hari ini mau mengingatkan dan mengajarkan serta mengajak kita, umat yang sudah mengaku beriman percaya kepada Kristus, di mana apabila kita mau bersungguh-sungguh di dalam mengasihi Tuhan Yesus Kristus, maka kita harus mau menuruti dan melakukan apa yang adalah kebenaran sebagaimana yang diperintahkannya oleh Tuhan Yesus Kristus. Yang harus kita sadari adalah bahwa kita, umat manusia ini, belum selalu bisa dan dapat melakukan dengan baik adalah dalam hal melaksanakan iman percaya kita dalam porsi ketaatan ataupun kesetiaan kita untuk melakukan perintah Tuhan sebagai ungkapan kita untuk menyatakan rasa mengasihi, menyayangi Tuhan Yesus Kristus dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap akal budi kita. Perintah Tuhan itu sangat jelas, yaitu agar kita mengasihi Tuhan Allah Bapa dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap akal budi kita, serta mau mewujud nyatakan kasih tersebut dengan mau mengasihi sesama kita, umat manusia, seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Agar kita umat manusia ini mampu untuk mengasihi Tuhan Allah dengan sungguh-sungguh, maka tidak ada jalan lain kecuali kalau kita mau menerima akan kehadiran Roh Kudus yang berada di dalam hati dan seluruh aspek dari kehidupan kita umat milik Kristus ini. Maka sadarilah bahwa Roh Kudus akan senantiasa mengajari dan membimbing kita, sehingga kita dimampukan oleh Roh Kudus untuk memberlakukan perintah-perintah Tuhan Yesus Kristus. Roh Kudus juga mengajarkan dan mengajak kita untuk mau melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus Kristus itu bukanlah merupakan beban hidup, tetapi merupakan ungkapan rasa syukur, rasa terima kasih kita atas kasih karunia keselamatan yang telah terlebih dahulu kita terima, yang telah dianugerahkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Sesungguhnya Roh Kudus itu sajalah yang akan terus-menerus memampukan kita untuk bersyukur dan berterima kasih. Maka dengan sendirinya hati, jiwa, dan akal budi kita ini pasti mengarahkan hidup kita untuk mau menyembah, memuji, dan memuliakan nama Tuhan Yesus Kristus. Semua hal yang kita lakukan dalam hal menyembah, memuji, dan memuliakan nama Dia yang sungguh maha ajaib itu, maka itulah bukti nyata
bahwa untuk mengasihi Tuhan Yesus Kristus tanpa merasa terpaksa atau terbebani. Sesungguhnya setelah kita dimampukan oleh Roh Kudus untuk mengasihi Tuhan Allah Bapa yang sudah dinyatakannya di dalam Yesus Kristus dan dalam persekutuan Roh Kudus dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap akal budi kita, maka itulah dasarnya di dalam kita mengasihi orang yang di luar dari diri kita sendiri, baik kita sebagai pasangan suami istri, saudara-saudara terdekat dan saudara-saudara kandung dan sesama kita yang lain yang dapat kita temui seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Sesungguhnya nas renungan tentang firman Tuhan pada hari ini hendak mengingatkan kita semua pribadi atau keluarga orang yang beriman percaya kepada Kristus agar kita sungguh-sungguh selalu mau menyediakan hati, akal, dan pikiran kita untuk kehadiran Roh Kudus itu berada tinggal di dalam kehidupan kita secara menyeluruh. Sebab hanya oleh Roh Kudus sajalah kita dimampukan untuk wujud nyatakan melaksanakan bagaimana harus mengasihi Tuhan Allah Bapa di dalam Yesus Kristus dan dalam persekutuan Roh Kudus melalui sikap, tingkah laku, dan perbuatan kita setiap hari dengan bersungguh-sungguh. Dan juga Roh Kudus saja yang pasti akan selalu memampukan kita umatnya ini secara pasti dan dapat melakukan apapun yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap akal budi kita sebagai perintah yang terutama dan yang utama. Dan hukum maupun perintah yang kedua yang sama dengan itu ialah untuk boleh mengasihi sesama kita umat manusia dengan kriteria seperti kalau kita mengasihi diri kita sendiri. Oleh sebab itu ingatlah akan firman Tuhan Yesus Kristus bagaimana ditulis dalam Yohanes 14 ayat 21 ini. Siapa yang memegang perintah-perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Siapa yang mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Amin. Mari kita kembali bersatu dalam doa. Tuhan Bapa di surga, terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh kami renungkan pada saat ini. Kami harus sadari betul bahwa bukti kasih kami kepada Tuhan adalah harus melaksanakan perintah yang sesuai dengan kebenaran firman-Mu itu dalam hidup kami sehari-hari, dan harus sungguh-sungguh dengan tujuan demi pujian dan kemuliaan nama-Mu. Sekarang kami mau Tuhan sempurnakan doa kami, Tuhan mau kabulkan doa kami, Tuhan sempurnakan sesuai dengan kehendak-Mu. Pengabulannya hanya dalam nama Tuhan Yesus kami mohon kepadamu. Amin.